Dahulu kala, di tengah hutan yang sangat lebat di lereng gunung, terdapat sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk bertapa. Kelompok itu dipimpin oleh seorang tetua bernama Raden Mundiwangi. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pengemis miskin yang meminta bekal yang dibawa oleh Raden Mundiwangi dan pengikutnya. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit bekal yang Tuan bawa? Hai kakek tua, minggir, jangan halangi jalan kami. Kami tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Tuan, saya hanya meminta sedikit, bukan semuanya. Saya belum makan seharian ini. Namun, rombongan itu juga tetap tidak mau memberikan apapun pada pengemis itu. Karena marah perjalanannya terhalang, akhirnya Raden Mundiwangi menendang pengemis tua itu hingga terjatuh. Pengemis tua itu pun terduduk di tanah berdebu sambil menahan sakit di kakinya. Raden Mundiwangi berpikir bahwa pengemis itu tidak akan berani minta apapun lagi. Akan tetapi, tanpa diduga, pengemis tua tersebut bisa berdiri lagi dan menantang Raden Mundiwangi. Pengemis itu menantang untuk adu kesaktian dengannya. Siapapun yang kalah harus tunduk dan menjadi pengikutnya. Wahai Tuan, saya menantang Tuan untuk adu kesaktian. Siapapun yang kalah harus tunduk kepada yang menang. Raden Mundiwangi menerima tantangan itu. Dia berpikir kalau pengemis itu hanya mencoba menghalangi perjalanan mereka saja. Dan pengemis itu sama sekali tidak punya kesaktian apapun. Baiklah, saya terima tantanganmu. Pertarungan pun berlangsung. Namun dugaan Raden Mundiwangi salah. Ternyata pengemis tersebut begitu sakti sehingga ia kalah darinya. Akhirnya Raden Mundiwangi tunduk pada permintaan sang pengemis. Apa yang perlu saya lakukan, kakek tua? Kau perlu masuk Islam beserta para pengikutmu itu. Baiklah, saya akan masuk Islam sesuai perintah kakek. Saya juga akan mengganti nama menjadi Syekh Jambu Karang. Di sela-sela perbincangan antara Raden Mundiwangi dan kakek tua tersebut, para rombongan juga sedang memikirkan apakah mereka akan mengikuti sang Raden atau tidak. Sebagian rombongan ada yang mengikuti Raden, tetapi sebagian rombongan lain ada yang tetap dalam keyakinan masing-masing. Saya dan rombongan satu tidak akan mengikuti Raden. Kami tetap setia pada keyakinan kami. Baiklah jika itu keputusan kalian. Lalu, di mana kalian akan tinggal? Kami belum memikirkan itu. Anggota lain dari rombongan satu pun ikut memikirkan bagaimana nasibnya kelak. Hingga salah satu dari mereka ada yang memiliki ide untuk tinggal di hutan ini. Para anggota lain pun juga ikut setuju dengan keputusan tersebut. Saya dan rombongan 2 dipanggil Raden. Kami pergi dulu. Semoga kalian betah tinggal di hutan ini. Sejak saat itulah, rombongan satu menjadi suku Pajajaran atau Wong Alas. Banyak yang percaya untuk membuat kebudayaan secara sembunyi-sembunyi di tengah hutan dengan tetap menggunakan dan meningkatkan ilmu gaib yang dilatih oleh sang pengemis. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, suku ini katanya tidak seperti manusia karena penampilan mereka serupa dengan manusia jadi-jadian yang memiliki cakar panjang mirip harimau, kaki lebar, postur tubuhnya bungkuk, dan berjalan jinjit. Meskipun masih menjadi misteri hingga saat ini, sebab adanya ajaran ilmu gaib dan faktor evolusi yang membuat mereka menjadi seperti ini, di sisi lain, katanya suku ini juga bisa mengancam manusia dan mengutuk seluruh desa apabila mereka merasa terganggu dengan hadirnya makhluk lain di kawasannya dengan menyerang menggunakan ilmu gaib yang mereka miliki.